Yeah, I know you'll miss me a little. Maybe when you finish your day and you have a spare moment, but I'm gonna miss you like crazy. Oke. Ini langsung keluar lagi anjir. Iya, masih enggak jauh keluar lagi tuh ke arah Pamulang Depok. Oh, ini masuk Bukan, tol lagi ya? iya. Jadi ada sedikit cerita. Bapak ini tiba-tiba nelpon Ki, ada pelek bagus ori punyanya E28. Jadi sebenarnya tuh pelek E28 yang 16 inci ya. Oke, 16 inci. Lebar 7 dan ET11. biju ET11 punyanya E28, E23, E21 lah di zamannya. Karena kan kayaknya ya itu juga deh, kayaknya kayak 5 series deh. Ya, Soalnya bautnya 5120. Si bapak ini tiba-tiba DP dan berani beli. Sekarang kita mau ke Pamulang, daerah Pamulang, kita mau ngambil peleknya mirip-mirip Alpina tapi bukan Alpina ya Pak ya. Maaf, bukan Alpina, cuman made to look like Alpina. Nah, jadi itu dulu baru Alpina. Ya, Nah, original tuh sebelum Alpina. Iya kan? Oh, agak zoom. Mana dia masih agak deket ya. Tuh ada Pamulang Depok. Ntar setengah jam. Oke, udah sampai di nggak tahu mana. Exit tol, exit ke Pamulang itulah. Ini katanya suruh ke arah Lebak Bulus, dari Mantadinata. Emang tiba si Batu Pang aja. Apa lebih jauh? Ya pokoknya itulah. Kita lihat karena jujur li ya, ini jalanannya memang padat Pak. Jam segini Jam segini. Padatnya cuma di sini doang karena orang mau lurus mau belok kanan. Kayaknya kita salah jalan dah deh. Harusnya naik ke atas lagi, harus keluar di sini kok. Ah, masa sih enggak? Kalau mau lihat deh. Kayaknya iya. Iya, wah. Tapi 15 menit sih. Not bad. Sedikit gimana? Balik. Sama di depan. Ikutin aja lu. Mereka kagak fokus ya. Merah. Itu tuh kok nggak ngikutin? Apa? Mapsnya kok nggak ngikutin? Ikutin di center. Mantapkan. Jadi kita kanan. Oke, ini CMD nih, si anjir ini satu. Dia bisa dapetin, sorry berapa beli deh? Harga awalnya 7 tapi nego, jadi nggak apa-apa. Jadi 6,5 juta. Bannya pakai bukan 235, sorry, 225 ring 16. Tahun berapa nih juga? Udah aja. Nih. 2009. 9 itu belakangnya. Iya, ini 4109. Berarti iya, 9. week-nya 41 tahun 2009. Di 2009. Berarti ini ban sudah Bahaya. 17 tahun lalu ya. Bahaya ya. Iya nggak sih? 17 tahun lalu lah ya, jangan digunakan. Jadi kedepannya MD akan mengganti ban ini. Ban ini tidak cocok untuk dipakai. Pastinya akan hancur. Tapi coba deketin deh. 6,5 juta. Alpina bos, part number. Di atasnya tulisannya 7J kali 16. Si bocah dapat Alpina original 6,5 juta. Tapi speknya sorry, ini 5120 ya. Jadi bukan 400, bukan speknya 30. Tapi speknya E28 E36 ke atas. Sorry deh, boleh angkat gitu ya. Untuk yang nggak tahu, salah satunya Alpina made by manufakturnya itu kalau nggak dia by Alpina sendiri, dia ada pakai subbrand. Itu adalah Ronald Sudiru. Ini Aduh, Ronald. wah gila, 4 biji 6,5 juta sama bannya bonus sih memang ya. Bonus. Buat serap doang ini. Kedepannya si MD bakal seru nih, velg mobilnya ada
Tapi nggak akan mungkin beli Lips Alpina kan? Nah, saya standaran paling nambah ini. Yang wing itu gue bingung diapain ya? Kan wing kita harus cari cara sih. Iya. Cari cara. Paling di. Oh bakal lucu sih mobil lu sih, bakal lucu sih. Dibentuk ulang kayaknya. Dibentuk ulang, bakal lucu sih. Gila dapat pelek 6,5 juta. Gua kalau foto for sale boleh nggak boleh? Ini back to the studio. Oke, sekarang jam 5.33 dari Cibubur ke Bandung. 2 jam 20 menit, 135 kilo. Lebih dekat dari sini ternyata. Karena kemarin percobaan dari Bintaro ke Bandung 158 kilo, 56 kilo. Kondisi mobil tidak full tank, tapi kondisi mobil full tank hari sebelumnya. Pada sekarang kondisi mobil ada di 46 liter approximately. Kita akan coba apakah mobil ini dengan 133 kilo bisa achieve pulang pergi plus jalan-jalan di Bandung dengan tangki 3/4. Kenapa nggak full tank? Karena budget. Bukan, ini nggak disponsorin, budget sendiri. Jadi kita akan mencoba seefisien mungkin, seirit mungkin ke Bandung dan pulang hanya dengan 1 tangki. Kemarin gua udah ngisi full tank di 640 ribuan, total 53 liter menggunakan RON 92 dari Vivo. Kondisi harga 92 di saat itu adalah 12.050 perak. Gua mendapatkan 53 liter, yang mengartikan bahwasannya 53 liter dengan tangki 62 liter dalam mobil gua, yang mengartikan bahwasanya ada sekitar kurang 9 liter lagi dari penuh. Dan kemarin gue jalan sekitar 60-an sampai 90-an kilo. Nanti gue hitung sedikit di sini. Kondisi bensin di 3/4 atau 45 lebih dikit. Ini harus bisa PP Jakarta Bandung dan Bandung Jakarta. Ini dia videonya. Oke, sorry kepotong. Yuk kita kamera habis baterai, kita pindah ke iPhone. Jadi 136 kilo udah ditempuh, jarak tempuh 70 kilo sudah ditempuh. Total berarti sudah ada 56 kilo ditempuhnya. 71 tuh jarak tempuh sisanya, sorry. Nah, sekarang problemnya adalah gue pengen tahu karena biasanya tadi gue ada berapa. Gue approximately sih ada 56 liter kan, which means 56an, ya mungkin 56, mungkin 60 liter, gak mungkin 60 liter sih, 56 liter dengan total tadi dari kantor ke Cibubur itu ada sekitar 30 kilo, kurangi 3 liter lagi, 53 sekarang tuh di 45 di bawah dikit soalnya. Jadi ya berapa tuh, 53 kurang 44 sekitar 11, 9 lagi ya, sekitar itulah ya. Balik lagi ya, mobil ini bisa jadi irit, bisa jadi enggak kalau misalnya dia tuh full tank dan gue tahu berapa habisnya. Gue tuh pengen ngelakuin full to full, tapi masalahnya gue tuh lupa untuk ngelakuin full to full itu dari jam berapa sampai jam berapa dan berapa recapan yang gue keluar. Gue nggak ngitung, tapi kita coba aja dengan kondisi full tank apakah bisa seharian di Bandung sama pulang lagi tanpa ngisi lagi. Dan nanti gue akan ngisi lagi tuh approximately-nya berapa. Tapi mobil ini memang agak kurang efisien sih untuk di dalam kota. Udah, kita jalan tetap ke Bandung aja. Ini dia.
up Sunday morning, clean your crib all day, yeah. It's that yeah, I love you, but it's time we separate, yeah. It's that I don't hit the gym, but I've been losing weight. Bonsai tree up in my window, give it water, love and patience. This that get your money independent, fuck a deal, ayy. This that do what's good for you, so fuck how they feel, yeah. This that spend a week up in the mountains just to heal, son. Marry someone that go 50-50 when the bill come. Love you cause you love me at my low. I couldn't have done it on my own, nah. All I ever wanted was to feel like I was home, yeah. Never take a penny for my soul, yeah. It ain't all about chicken, I should retire by 30. I should be there for my children. You either get busy dying or you could get busy living. I am so tired of fighting, I'm finna live on my vision, okay. I want everything, everything. Tell a hater you could rest in peace, rest in peace. I don't ever let it get to me, get to me. I want that chicken and the recipe. I don't want no fucking peace, I'm taking everything. I ain't perfect, but I hope you take the best of me. Wake up early, always wonder why he blessing me. I'm alive and no funny, that is everything, everything. Run it, finally tired of running away. I'm tired of fighting the flames. Stop mixing the real and the fake. I look at struggle in the face, dancing puddles in the rain. Still hustle with the game. Ini posisinya 16 menit lagi ke lokasi yang gue datengin. Bensin tinggal segini guys, dari 45 ya. Reminiscing on the old days with the gold chains, watching Rap City with the whole fam in my auntie room for the whole day. Ramen noodles with a Coke can, hope it's like money ain't a thing. Headphones hopping on a train, gotta get it, I ain't playing games, nah. Lately I've been on new shit like feng shui, like be still, like letting go of my bad ways in my young days. And you free now, go fly under palm trees, sipping my ties on Paloma Beach, doing anything with my photo book full of everything. I want everything, everything. Oke, udah nyampe di Bandung, kita lagi di Braga nih. Ini udah sampai ice cream service ya. Thank you, udah dibantu cuci, thank you ice cream service. Pakai produknya punya sendiri. Ini udah pakai di mobil, dan kalau kita mendekat kita bisa lihat semuanya tempat ini tuh jualan es krim, tapi otomotif gitu. Mungkin kalau bisa mendekat lagi, lebih dekat lagi mungkin kali ya. Jadi lihat ada mobil Toyota Celica, kayak Gen 2 atau Gen 3. Sebelumnya harusnya ada Celica Supra. Terus ini mulai ke sini ada yang namanya otomotif itulah ini ya. Tuh, kelihatan banget. Wih, terus dari sini ya. Ada aksesoris, ada ini kayaknya bekas Agi semua nih. Ini Lancer nih, bekas Lancer. Setir, ada F50 Enzo. Ini printerannya 34, dashboard 34. Ya kan? Jok Eterna. Ada coolant. Ada ini kalau nggak salah dekat ini nyala. Nggak tahu lah. Helm dia buat dia naik Vespa-nya dia, apa motor koplingnya dia. Terus dalam situ ada ya ice cream lah ya, jualan es krim, jualan minuman ya. Dan ini trophy roomnya bekas ditabrak Lancernya dia oleh Aerox Jamet ya. Dan benerin. Jadi ya gitu, sekarang kita mau jalan-jalan lagi, muter, mungkin kita ber-VJ. Baru nanti kita pulang malamnya di arah dari Bandung ke Jakarta. Sekarang jam Sekarang jam 8.15, kita OTW balik Jakarta. Seperti gue bilang, gue berbawa bensin dari Cibubur itu. Gua lewat Cibubur itu 45 lebih. Kemudian apa namanya? Sekarang baru di 30 kurang. Kayaknya dari Jakarta ke Bandung ini cuma habis mungkin kurang lebih 20 liter. Itu sudah sama muter-muter di Bandung ya. Ya kurang lebih tadi kita ke kita ke Bubur DPR. Habis itu kita ke ICS. Thank you Suragi udah bolehin kita konten. Nyuci mobil malah. Thank you banget.
Terus tadi kita ke PVJ sebentar, macet. Kita ke arah turun, arah Dago. Kita ke coffee shop, apa tadi namanya gue lupa. Coffee shop lah buat kerja, namanya Teja, daerah Saparua. Sekarang kita OTW balik. Sekarang lagi di flyover Pasuruan, kalau bisa dilihat di depan. Ya, kemarin tuh ada event ya sama si Isra gitu kemarin kayaknya. Oke. Sekarang menunjukkan 150 kilo, 2 jam setengah pulang. Dan bensin sekarang di bawah 30. Gue yakin sampai rumah, sampai Bintaro pasti 15 atau 15 kurang dikit. Yakin gue. Tapi perlu diingat, bisa jadi nanti saat kita turunan gue nggak hidupin AC, itu bikin mobil lebih efisien. Ya, jadi kita akan lihat. Setidaknya nanti gue akan isi lagi full dan mobil nggak akan gue isi lagi habis ini. Gue akan isi full, jadi akan isi full di akhir bulan karena gue tahu a bit much ngisi full ya, 650 kemarin full tank, gue sakit hati. Tapi nggak apa-apa, kita coba hitung berapa kilometer. Perhitungan approximately ya, odometer gue nggak kebaca soalnya. Kalau bisa kebaca nggak apa-apa, kalau nggak bisa kebaca kan susah. Jadi approximately gue akan hitung, nanti kita bagi dengan total bensin yang gue keluarin. Dan bisa jadi mobil ini akan lebih irit dibanding Tucson di rumah. Karena kemarin Tucson itu ngisi 400.000, 34 liter. Cuma bisa pulang pergi dan muter-muter dikit sampai Braga doang, habis itu balik lagi. Itu pun habis. Nah, sekarang gua ngisi lebih penuh, 54 liter, 53 liter. Kita lihat lebih irit dari mana. Kita pulang. Ini gua nggak pakai wiper, masih kelihatan jernih. Kenapa? Karena pakai produk dari Full Garage, Wax Detailer, yang kalian bisa apply ke kaca. Dia jadi beads, dia nggak akan nempel. Kecepatan tinggi ya, mungkin 80-an. Dia akan ngedorong tuh, langsung hilang semua. Tapi gini, kita pulang dari Bandung ke Jakarta hujan ya. Kalau gitu gua akan masuk ke snow mode karena gue takut kenapa-napa. Sebelah kiri kita ada Civic, bisa dilihat. Civic ini juga agak melambat karena dia mungkin pakai SX2 tuh. Pakai ban semi slick, ngeri dia. Back to the studio. Oke, a bit of update. This tire beaded terus sobek di belakang. Even though it's a bit masih tebal di sini, tapi udah kita ganti. Ini masih kuat, cuman aku ganti juga karena udah kemakan sekitar 60% nih. Ya, sini habis nih. I don't have any grip on this one. Masih tebal tuh. Kita ganti. Dan bye bye to this Michelin Pilot Sport 4. Udah menemani gue selama setahun. Saya mau berada adik gue. Currently Zenki is a bit agak naik kayak gini. Gue habis masang spacer depan 1,5 cm. Belakang gue nggak lepas spacernya, no spacer here, bisa kelihatan. And ya, posisi dia lagi nungging kayak gini. Tuh kelihatan nggak nungging? Yeah, it's hold by that thing. Yap. BTW ini shock Fortuner. Right, sekarang jadi fitmentnya lihat nih. Hampir rata fender. Dan kita akan ganti bannya malam ini. Oke, yang ini masih bagus nih. Ini bannya Next Contact M6. Ini inside 225 45 17. Look at the tapak, bro. Literally almost new.
$50 for both. Best ever ban. Ini bener-bener kayak anjir lah. All good, empuk banget. Donat banget abis donat 225 4517 Continental MC6. Ini bakal lucu sih, tebal miti gitu sih. Aduh, cakep. Hai, kita mau berapa ya? Tanggal 20 karena besok tanggal 21. Jadi sedikit update untuk kondisi Zenki setelah dari Bandung. So problem pertama adalah gue udah pernah, gue pernah bilang kan gue ganti suspensi di mobil ini, maybe around di 2025 akhir gitu lah, mungkin September kan aku ganti banyak banget suspensi partnya. Terus yang membuat mobil gue sekarang lebih enak di jalan, lebih empuk dan lain-lain. Cuma problem kedua adalah I'm not actually having the best apa bahasanya ya, shock breakernya mah enak gitu loh. Sebenernya gue bilang gue pakai Jamex di depan untuk E36, belakang pakai W-nya Fortuner. Dan ini gue di lampu kali ya, atau this like that. Gini, oke. Kemudian gue pakai pernya itu kurang oke lah. Per belakang masih standar, per depan gue ganti, cuman ketika dipendekin karena kata orangnya itu ada link stabilizer dan bla bla bla, so gue pendekin per kiri doang nih, kanan nggak dipendekin, jadi mobilnya tuh agak narik ke kiri. So I asked the person who make my car to explain to me kenapa potongannya sebelah beda. Dia bilang itu biar mobilnya cepernya pas. Problem kedua, ketika gue cek setelah pernya itu dibikin pas sama dia, ternyata shock kiri gua itu aman, pernya tapi pendek. Shock kanan udah mulai ada tanda-tanda kebocoran, tapi tingginya lebih tinggi daripada yang kiri. So both situation on the front suspension is on their worst situation. Dua-duanya jelek, tapi saling membantu. Karena yang kiri shocknya lebih bagus daripada yang kanan, tapi karena pernya lebih pendek, jadi pas, empuknya kerasnya pas. Yang kanan karena shocknya udah mulai tanda kutip ada kebocoran, pernya masih bagus, jadi ketahan sama per. Yang kiri ketahan sama shock. Jadi mobil gua tuh kalau dibilang enak, dibilang enak gitu loh. Nah, yang belakang gue mungkin ada niatan untuk nyeperin lagi depan dan nyeperin lagi belakang, karena menurut gue fitment kali ini kurang cocok. Depan itu setengah jari, belakang itu 1 jari, atau depan itu udah 1 jari. Pokoknya setupnya gue minta rata waktu itu, karena gue berpikir gue pakai 18 inci. Nah, ketika gue pindah ke 17 inci, doesn't make sense. Tingginya tinggi 18 inci tapi pendeknya pendek 17. Yes, gue bisa aja naikin bannya jadi lebih tebal, yang membuat dia punya suspensi di depan kiri atau depan belakang jadi enak rata, mepetnya pas. Cuman kalau gue bikin pas rata, mepet fender, gak bagus. Gas road yang ada. Nah, kemarin waktu gue ke Bandung, setup gue adalah menggunakan ban gua 1545
Michelin Pilot Sport 4. Itu depan lebar 8, belakang lebar 9. Sekarang gua ganti yang belakang karena yang belakang itu udah sobek satu ya, dan bannya tipis. Jadi gua ganti ya, walaupun second lagi ya bannya belakang, menggunakan Continental MC6 Max Contact 6 225/45 untuk belakang. Di depan tetap pakai Michelin Pilot Sport 4 225/45 di depan 17 semua ya. Sekarang setupnya enak, bannya gigit, empuk karena ini ban yang bannya memang peruntukannya untuk sticky and soft gitu kan. Jadi enak untuk buat dibawa. The downside is ini ban tidak untuk penggunaan daily sebenarnya, karena dia masuknya bukan ban yang ekonomis ya. Kalau ekonomis itu contohnya Bridgestone Ecotec, Bridgestone Turanza, ya kan, Accelera P atau PR, ya itu ban-ban street lah ya. Ini tuh sebenarnya hitungannya soft street tapi yang profilnya tuh bagus gitu loh. Ya memang peruntukannya tuh untuk mobil sport, atau sekali bukan mobil sport, mobil yang luxury, atau kayak BMW seri 3, C-Class, E-Class, 5 Series, dan sampai untuk maybe kalau 225/45 bisa dipakai di Lexus, I don't know, something, a car that use Michelin and Continental gitu. Kalau mobil murah itu kalau nggak pakai Accelera, Achilles, GT Radial tapi yang kayak I don't know, Campiro GTX Pro atau Campiro Eco, I don't know, something that cost around 1 million each, bukan 1.8 each gitu loh. Jadi nggak preferable gue pakai ban ini sebagai daily, walaupun sebenarnya bannya enak banget. No sound, gue ngebut 100, 120, 140, there's no sound. Exactly what I want in the tire gitu. Tapi balik lagi gitu, because the tire is actually soft tire, semi soft lah ya, bukan hard banget, medium tire, bukan yang ekonomis tire. Jadi ngeri-ngeri juga bawa ban ini lama-lama habis gara-gara kepakainya cepat gitu, karena dia tread wear-nya, karena dia soft dan dia sticky, jadi agak cepet. Walaupun gua ngebut enak sih, handlingnya juga enak. Nah, kenapa gue minta pendekin? Karena gue pengennya mungkin setupnya balik ke setup zaman 2 dulu kali ya, waktu 2022 menggunakan pack yang sama, Lawrence RSK 3 wrap ini. Depan itu mepet fender, belakang itu celup setengah. Jadi dia tuh bener-bener settingan MITI. Gue pernah pakai settingan MITI, itu enak banget bahasanya ya, fitmentnya, walaupun ride height-nya dan ride quality ya dapat pertanyakan sih, agak kurang enak. Kemana-mana gesrot, kemana-mana bisa kena. Cuman gue mau lihat lagi apakah kalau gue pendekin dia gesrot apa enggak, karena per dan shock gue itu udah di setup untuk tanda kutip harsh riding. Jadi dia nggak terlalu nyelup, nggak terlalu ngepres ketika dia itu on the load. Jadi dia nggak terlalu ngepres ketika dia ada load. Nah, pertanyaan ketiga, gue butuh spacer yang benar-benar making sure my wheels doesn't fall off when I'm speeding gitu. Spacer yang gue pakai sekarang adalah 1,5 cm itu depan, belakang nggak pakai spacer. Niatan gue adalah mau pakai 1 cm di belakang. Tapi kalau 1 cm di belakang itu bakal mepet fender. Sekarang aja 225/45 tuh mepet fender. Depan itu rata fender, enak banget ngeliatnya. Cuman the problem, centeringnya itu nggak pas. Jadi bore hub gua itu karena nggak sorry sedikit disclaimer, gua tahu spacer gua ini pakai 1,5 di depan dan dia itu 2 PCD ya, dan sudah ada knocknya, tapi knocknya itu 72,6 mm, sedangkan pelek gua itu 73 mm. There's a slight 0.4 mm that I need to fulfill biar mobil ini nggak getar di kecepatan tertentu. The problem is, sekarang itu yang gue dapat ketika gue 80-100 km/jam, dia getar karena gue kira center bore pelek gue itu 73
center bore mobil gue tuh 73. Jadi pas gue pasangin pelek ini ada slide gap 0.4 mm yang bisa bikin getar. That's the only problem that I have right now, dan gue harus assess ini immediately. Kalau enggak, gue bakal tetap yang namanya bawa mobil ini getar di 80 ke 100 karena gue nggak bisa bawa mobil ini kenceng-kenceng jadinya. So yeah, while I'm editing this video, please listen carefully karena I haven't update this video for a long time, and conversation ini aja udah 10 menit. So untuk Taki yang sedang editing, maaf ya. Suara tanpa pipa nih. Oke, enggak, gue pasang reson. Gue pasang reson. Oke. Ini afternya. Jepin bang. Mobil gua nggak ada karat ya bos, nggak ada karat-karat, aman bos. You guys gonna listen to this. Wait. Let's move. Gua akan tutup kaca yang ini. Gua akan keep open yang kaca yang sebelah kanan. Kalau enggak dia suara ininya tetap masuk.
pump. Oke, menggunakan fuel pump bisa dibilang untuk E36, tapi bukan untuk M50 engine lah, M50's engine. Gue memakai untuk M40, M43, which is technically and theoretically nyala dan mobilnya tetap jalan, but it cannot gives you more than what you wanted and for what you deserve. And sampai sekarang box berisikan fuel pump yang harusnya gue pasang itu masih ada, belum gue pasang. Kenapa? I don't have the time. Once I get the time, I don't have the money to pay the cost, because gue tahu kalau gue ngerjain it's not gonna work well. Jadi yeah, the only way that I can get and achieve more than 160 it is with this fuel pump. This fuel pump is designed for 6 cylinders for 320i, 23i standar ya. Tau gue kalau 328 kayak lebih gede lagi deh, lebih kuat lagi. Yeah, I haven't changed it. That's why when I'm trying to push more than 4,500 RPM, the car doesn't want to move more. It's stuck on vanos. There's no fuel. It has fuel starvation, a bit of fuel starvation. Jadi I gotta find a way untuk ganti ini secepatnya dan it's done gitu. Ganti fuel pump tuh cepet sebenarnya, cuman it's a tedious job that most likely you and I won't do it because it's just very difficult and very hard to complete with best result. Jadi for me, I'm not gonna try to do it myself. I'll try to find a way and find a workshop that willingly to open my fuel pump, change the freaking fuel pump, and let's see if I can push more than 160, guys. Tadi cuma mentok di 158, yang tuh 160 pun lama sekali.